Hawa ya. Al-Asas fit Tafsir. Kita sebetulnya ada 2 materi ya, tapi materi yang terakhir itu bukan mengkaji kitab ya, tapi lebih kepada pemantapan bagaimana sebetulnya kebutuhan penafsiran dalam konteks saat ini ya, supaya adik-adik terbuka gitu ya. Oke. Sebelum kita mendiskusikan materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif kitab. Selain itu juga, yakni Syekh Said Hawa ya. Selain itu juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Dan juga semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, adik-adik beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, apa yang menjadi hajat adik-adik semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan. Ila hadhihi nihwa lakum Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya saya persilahkan, suara saya jelas? Cek. Jelas Kak. Jelas ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada adik-adik semua, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi memang video yang kemarin kurang lengkap ya, nanti saya mau buat video lanjutannya belum sempat, jadi sudahlah saya kirim video yang ada, nanti lengkapnya contoh penafsirannya saya jelaskan di Zoom. Oke, silahkan Dek, ada yang mau ditanyakan? Kakak. Oke, Konita, silakan. Sebenarnya masih bingungnya karena yang tadi barusan nggak ada contohnya itu Kak, jadi mungkin masih kurang kebayang gitu. Tapi ternyata udah dibahas dulu nih sama kakaknya. Oke, karena belum lengkap itu ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu kali ya. Sebentar. Oke, tapi sebelumnya saya ini dulu deh. Yang ini dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini sudah ada di video, tapi saya coba kasih prolog dulu ya. Bahwa tafsir Said Hawa, yakni Al-Asas fit Tafsir, itu sebetulnya tafsir itu ditulis ketika Said Hawa di penjara. Jadi kalau kita lihat flashback ke belakang ya, Said Hawa itu agak mirip dengan Sayyid Qutb. Jadi tafsirnya sama-sama ditulis ketika beliau di penjara. Nah, alasan keduanya di penjara pun sebetulnya juga tidak jauh berbeda ya, karena memang keduanya sama-sama bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, Ikhwanul Muslimin kalau kita dulu belajar pas Sayyid Qutb ya, itu kan Ikhwanul Muslimin pada awalnya itu gerakan dakwah ya, pada awalnya gerakan dakwah. Jadi menyebarkan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam pada awalnya oleh Hasan al-Banna ya, pada awalnya. Tapi kemudian Ikhwanul Muslimin itu bertransformasi menjadi gerakan politik. Ya, jadi awalnya gerakan dakwah, kemudian menjadi gerakan politik. Nah, di antaranya kenapa dikatakan sebagai gerakan politik? Karena memang Ikhwanul Muslimin ini juga berusaha menumbangkan kolonial Prancis pada saat itu yang sedang menjajah negara-negara Islam pada saat itu. Jadi kan Prancis
kenapa kok Prancis bisa menjajah Suriah ya? Suriah itu kan tempat di mana Said Hawa tinggal ya. Suriah itu kan pada awalnya di bawah kekuasaan Turki Utsmani ya, Suriah. Atau dulu mungkin Syam gitu ya dikenalnya. Nah, Suriah itu awalnya kan di bawah kekuasaan Turki Utsmani, tapi dulu kalau adik-adik masih ingat pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani kalah, yang kemudian akhirnya Suriah itu ada di bawah jajahan Prancis ya, karena memang ya cukup berdampak ya, karena memang Turki Utsmani pada saat itu kerajaannya kalah. Oke, singkat cerita, Prancis kemudian menjajah Suriah. Nah, karena memang Suriah itu di bawah jajahan Prancis, begitu ya. Memang Suriah itu merdeka dari Prancis tahun 1945. Sependek yang saya baca ya dari beberapa literatur, itu bulan Oktober 1945. Berarti kan sebetulnya tidak jauh dengan Indonesia ya. Cuma lebih dulu Indonesia Agustus, Suriah Oktober ya. Oke, jadi merdeka dari Suriah, merdeka dari Prancis Oktober 1945. Nah, ketika Suriah itu merdeka dari Prancis, sebetulnya banyak budaya-budaya, ajaran-ajaran Prancis, baik itu dari aspek kapitalisme, imperialisme, apalagi materialisme itu ya, itu masih berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Suriah pada saat itu. Sehingga ada beberapa kebijakan yang dianggap tidak tepat, yang kemudian akhirnya Ikhwanul Muslimin itu demo ya. Nah, kebetulan yang memimpin demonstrasi itu adalah Said Hawa ya, yang kemudian singkat cerita karena beliau memimpin demonstrasi itu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara selama 5 tahun. Nah, dari 5 tahun inilah hikmahnya beliau itu menulis karya tafsir yang kemudian dinikmati oleh kita semua ya, yakni Al-Asas fi Tafsir. Oke. Kalau kita melihat kitab Al-Asas fi Tafsir itu sebetulnya merujuk pada 4 kitab tafsir. Tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya An-Nasafi, tafsirnya Al-Alusi, dan tafsirnya Said Qutb. Jadi kalau misalnya Konita menanyakan apa sih corak kitab tafsir ini, coraknya unik. Karena 4 kitab tafsir itu kan punya corak masing-masing, tapi kemudian dikemas menjadi satu kitab tafsir, yakni Al-Asas fi Tafsir, jadi ya coraknya unik. Bil ma'thurnya kental. An-Nasafi dikenal dengan tafsir tasawuf, sufi ya. Sufinya, aspek sufinya kental. Aspek fikihnya pun kental ya. Nanti kita lihat ya. Al-Alusi juga dikenal dengan sufinya juga ya. Jadi sufinya kental. Al-Wahdah Al-Qur'aniyah yang tadi yang disampaikan di video ya. Al-Wahdah Al-Qur'aniyah itu maksudnya lebih kepada munasabah ya. Jadi bagaimana beliau mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, mengaitkan antara surah dengan surah yang lain, yang kemudian menjadi satu kesatuan tema yang utuh, Al-Wahdah Al-Qur'aniyah, satu kesatuan tema ya. Yang itulah itu begitu kental ya. Nah, munasabah banyak mengutip dari Said Qutb dan Al-Alusi. Makanya kalau ditanya coraknya ya unik. Karena coraknya sufinya dapat, fikihnya dapat, adabi ijtimai ini juga dapat ya. Karena Said Qutb juga coraknya adabi ijtimai ya, tapi lebih kepada haroki. Itu juga terlihat juga di dalam tafsirnya Said Hawa. Oke, mungkin untuk singkatnya ya, saya langsung memberikan contoh. Sebentar. Ini jilid pertama ya. Oke, yang mana? Oke, misalnya di surah Al-Fatihah ya.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Oke. Nah, setelah menyebutkan ayat, beliau menyampaikan ya, wal isti'adzah wa amin laisata minas surah ijma'an. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim sama amin itu bukanlah bagian daripada surah Al-Fatihah, dan ini kesepakatan para ulama. Gitu ya. Jadi a'udzubillah sama amin itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Oke, setelah itu beliau berikan judul ta'rifat. Ta'rifat itu pengenalan. Ya, pendahuluan lah ya. Muqaddimah mungkin ya. Jadi pengenalan sebelum masuk penafsiran, beliau memberikan aspek pembahasan ta'rifat, pengenalan dulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi di sini diberi pengenalan dulu. Oke, di sini disebutkan qala Ibnu Katsir. Nah, jadi kalau beliau mengutip itu disebutkan qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Sirin, qala An-Nasafi. Ini yang kemudian memudahkan kita ya. Oh, ini pendapatnya Ibnu Katsir, oh ini pendapatnya Al-Bukhari dan lain sebagainya. Oke. Jadi di sini Ibnu Katsir menyampaikan bahwa alhamdulillah sampai waladhdallin itu kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena memang sebagai Fatihatul Kitab. Pembuka ya, pembuka Al-Qur'an, pembuka Al-Kitab. Atau wa yuqalu laha aidan ummul kitab. Dan ada juga yang mengatakan ummul kitab ya, ummul kitab itu menurut jumhur. Wa yuqalu laha alhamdu. Jadi nama daripada surah Al-Fatihah itu tidak hanya Al-Fatihah, ada juga ummul kitab, surah ummul kitab, ada surah Alhamdu gitu ya. Oke, ini pengenalan saja ya. Kemudian juga kalau kita lihat wasuratul Fatihah makkiyah 'alal qaulir rajih. Jadi surah Al-Fatihah itu merupakan surah makkiyah dan ini merupakan pendapat yang paling diunggulkan ya. Jadi dia bukan surah madaniyah. Karena kan ada yang mengatakan surah makkiyah itu surah madaniyah. Ada juga yang mengatakan dia makkiyah dan madaniyah karena turun 2 kali. Nah, tapi kalau menurut Said Hawa, surah Al-Fatihah itu surah makkiyah, hanya makkiyah. Dan itu menurut pendapat yang diunggulkan. Kemudian beliau sampaikan bahwa surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Semua ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama itu basmalah itu masuk Al-Fatihah atau enggak. Kira-kira masuk Fatihah atau enggak basmalah itu? Gimana, Dek? Kira-kira Al-Fatihah itu bismillahnya ayat pertama atau ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin? Bismillah. Bismillah ayat pertama ya. Oke, nanti ada pasal tersendiri ya, ada bab tersendiri. Nanti kita lihat ya. Oke, kemudian qala Ibnu Katsir, qalu. Jadi menurut pendapat Ibnu Katsir inilah kejelian para ulama kita ya. Sampai kalimatnya itu dihitung. Jadi surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, 25 kalimat, 113 huruf. Ini kejelian ulama kita ya. Bahkan ada kitab tuh yang menghitung dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ada berapa huruf ya. Itu kan luar biasa sekali ya. Jadi ada 25 kalimat, ada 113 huruf. Oke, qala Al-Bukhari wa sumiyat ummul kitab. Oke, tadi ini masih pengenalan ya. Kemudian poin yang kedua. Ba'dha ma warada fil Fatihah. Di sini khusus hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah daripada surah Al-Fatihah. Coba kita lihat satu saja ya. Akhraja Al-Bukhari, ini yang tadi saya bilang ya. Nuansa hadisnya itu juga kental. Bil ma'thurnya juga kental. Karena kan mengutip Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir kitab tafsir yang kitab tafsir bil ma'thur yang kedua ya, yang sahih kedua setelah tafsir At-Tabari. Oke, akhraja Al-Bukhari, ini diriwayatkan dari Al-Bukhari ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari.
an Abi Sa'id bin Ma'la, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin Ma'la, kuntu usolli fada'ani Rasulullah falam ujibhu hatta shallaitu. Qala fa'utituhu faqala ma mana'aka an ta'tiyani. Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli. Oke, singkatnya begini ya. Abi Sa'id bin Ma'la, diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin Ma'la. Abi Sa'id bin Ma'la itu sedang sholat. Kemudian Rasulullah memanggil Abi Sa'id bin Ma'la yang sedang sholat. Karena Abi Sa'id bin Ma'la sedang sholat, tentunya kan falam ujibhu. Dia tidak memenuhi panggilan Nabi karena dia sedang sholat. Yang kemudian sampai selesai sholat, baru Abi Sa'id bin Ma'la itu fa'utituhu, mendatangi Nabi. Nah, karena Abi Sa'id bin Ma'la mendatangi nabinya terlambat, kira-kira begitu ya. Saya kan sudah manggil dari tadi, kenapa baru datang? Kamu dari tadi ngapain aja? Misalnya begitu ya kalau dalam konteks sekarang. Nah, kemudian Nabi menanyakan, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Apa yang menghalangimu mendatangiku gitu ya? Kenapa kamu kok baru datang? Bukannya saya sudah manggil dari tadi gitu ya. Yang kemudian singkat cerita Abi Sa'id bin Ma'la menyampaikan bahwa saya tadi sholat. Makanya baru bisa memenuhi panggilan Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, alam yaqul Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apakah kamu tidak mengingat? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah itu kan pernah berfirman? Ya ayyuhalladzina, kata Nabi Muhammad ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Mu ketika keduanya memanggilmu, begitu ya. Jadi intinya kan sudah ada firman Allah, sudah ada ayat yang turun bahwa ketika Nabi Muhammad, ketika Rasul ataupun Allah memanggil, maka ya segera penuhilah, kan begitu kira-kira. Makanya para ulama itu ketika menafsirkan ayat ini dipahami bahwa ketika seseorang sedang sholat, kebetulan ini Abi Sa'id bin Ma'la kan sholat sunnah ya. Jadi ketika ada orang sholat sunnah, kemudian kok Nabi memanggil atau Allah memanggil, maka ya nggak apa-apa dibatalkan. Didahulukan panggilan Rasul ataupun panggilan Allah, begitu ya. Ini dengan catatan sholat sunnah. Bahkan ada juga ulama yang menafsirkan ya, tidak hanya panggilan Nabi, tapi juga panggilan orang tua. Jadi kalau kita misalnya sholat sunnah, kemudian kok orang tua butuh dengan kita, memanggil-manggil misalnya minta tolong atau apa, ya sebaiknya dahulukan panggilan orang tua. Ini ada juga mufassir yang menafsirkan seperti itu ya. Karena memang sholatnya kan sholat sunnah. Kecuali memang kalau sholat wajib waktunya udah mau habis gitu ya, waktunya sudah mau habis, kok ada panggilan, maka ya sebaiknya selesaikan kewajibannya ya, karena kan sholat wajib. Tapi kan ini dalam catatan sholatnya sholat sunnah ya. Oke. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad menegur ya kepada Abi Sa'id bin Ma'la karena tidak segera memenuhi panggilannya, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, maukah kamu saya beritahu apa surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Yang kemudian fa akhadha bi yadi falamma arada ay yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah kan, maukah kamu saya ajari, saya beritahu surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum keluar dari masjid. Kemudian Nabi Muhammad mengambil tangannya Abi Sa'id bin Ma'la ya, berarti mungkin menggandeng tangannya Abi Sa'id bin Ma'la, dan kemudian ketika hendak keluar dari masjid, Abi Sa'id bin Ma'la mengingatkan Rasulullah bahwa bukankah tadi engkau menyampaikan bahwa ingin memberitahuku surah yang paling agung? Maka kata Nabi, qala na'am alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini bagian daripada fadilah surah Al-Fatihah ya. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Oke, itu singkat cerita ya. Tapi ini hadisnya banyak. Tidak mungkin saya baca satu-satu ya. Jadi intinya setelah menjelaskan ta'rifat, beliau menjelaskan tentang hadis fadilah daripada surah yang sedang dikaji.
Nanti baru ada pembahasan al-ma'ani al-ammah wal kulliyah. Beliau menggali kandungan secara umum dan secara keseluruhan dari surah Al-Fatihah tersebut ya, karena memang yang sedang dikaji surah Al-Fatihah. Oke, beliau sampaikan begini. Idza kanat Al-Fatihah hiya muqaddamatul Quran, kan memang surah Al-Fatihah itu sebagai muqaddimah ya. Pembuka, pendahuluan Al-Qur'an. Kata beliau, kenapa kok surah Al-Fatihah itu menjadi pendahuluan Al-Quran? Karena memang sebetulnya dari aspek kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah, itu sudah mengcover semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kandungan yang ada di surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu sebetulnya semuanya sudah tercover dalam surah Al-Fatihah. Makanya kenapa surah Al-Fatihah menjadi surah pembuka. Begitu kata beliau ya. Oke, beliau sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu sebetulnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu 3 aspek. Yang pertama adalah seputar akidah, haulal aqaid, seputar tentang akidah, wal ibadah, dan seputar tentang ibadah, wa manahij al-hayah. Dan manahij itu manhaj itu artinya jalan yang lurus, jalan yang benar, itu manhaj. Berarti kan kandungan di dalam Al-Quran itu tidak terlepas dari 3 hal ini, tentang akidah, tentang ibadah, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan jalan yang benar, kan begitu ya. Intinya hanya 3. Nah, dari ketiga kandungan Al-Quran ini sebetulnya sudah tercover semua di dalam surah Al-Fatihah. Kata Said Hawa begitu ya. Oke, dan surah Al-Fatihah ini diawali dengan menyebutkan aspek akidah dulu. Kan tadi menyebutkan bahwa 3 hal itu tercover semua di dalam surah Al-Fatihah. Coba kita lihat ya. Pertama diawali dengan tentang akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini berbicara tentang akidah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merajai hari pembalasan, gitu ya kalau diterjemahkan. Ini kan berbicara tentang bagaimana iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kan berbicara tentang akidah. Kemudian disusul dengan ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mewakili aspek ajaran ibadah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini aspek ibadah. Kemudian aspek yang ketiga, manahijul hayah, yakni jalan yang lurus ya, jalan yang benar. Dalam kehidupan ini kan kita butuh petunjuk supaya sesuai dengan jalan yang benar, kira-kira begitu ya. Nah, itu terwakili dalam ayat ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan yang tersesat, kira-kira begitu ya. Jadi dari surah Al-Fatihah ini mengandung akidah, mengandung ibadah, dan mengandung manahijul hayah. Dan ini semua sudah tercover dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran membahas 3 aspek itu, dan sebetulnya 3 aspek itu semuanya sudah tercover dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah menjadi pembuka, menjadi pendahuluan daripada surah Al-Quran. Gitu ya. Oke, singkat cerita. Wa asasul aqidah al-islamiyah al-imanu billah wal yaumil akhir, kata beliau, inti daripada ajaran akidah Islam itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Intinya kan itu, iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an mengaitkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan hari akhir. Karena ketika orang sudah betul-betul beriman kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, tentunya di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam ya. Berbeda dengan misalnya mereka yang korupsi, mereka yang ini, berarti kan sebetulnya dia tidak beriman kepada hari akhir gitu ya. Oke,
Jadi inti daripada ajaran akidah Islam itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir, dan itu terekam dalam ayat Rabbil Alamin dan Maliki Yaumiddin. Oke ya. Kemudian yang kedua, wa asasul ibadah, inti daripada ajaran ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas ya. Jadi betul-betul memurnikan hanya untuk Allah, itu kan ikhlas ya. Nah, kalau kita misalnya saya pribadi ya, ketika sholat sesuatu yang tidak diingat sebelum sholat, ketika sholat ingat semua. Nah, ini berarti belum ikhlas ya, karena belum mengosongkan semuanya kecuali Allah. Nah, ini kata beliau, inti daripada ajaran ibadah itu adalah ikhlas. Memurnikan, mengosongkan sesuatu yang lain kecuali hanya Allah. Makanya di sini tergambar dalam ayat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kan begitu ya. Oke, yang terakhir, manahijul hayah tadi ya, yakni jalan yang lurus. Wa asasut thariq, inti daripada thariq itu jalan ya. Wa asasut thariq ilallah, jalan menuju Allah, yang tadi itu jalan yang benar. Jadi kita hidup itu sesuai dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Allah. Itu intinya apa? Adalah al-qudwah al-hasanah al-mutamatsilah fin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi meneladani ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Gitu. Jadi kalau kita ibadahnya sudah ikhlas, akidah kita sudah betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian manahijul hayah kita betul-betul meneladani kebaikan yang telah dilakukan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin, ya berarti kalian sudah betul-betul menjalankan ajaran Al-Quran. Kira-kira begitu ya, karena memang ajaran Al-Quran itu ya intinya 3 hal. Akidah, ibadah, dan manahijul hayah. Manahijul hayah itu seperti apa? Ya mengikuti, meneladani kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Oke, saya singkat ya. Itu jadi ada aspek al-ma'ani, al-ammah, dan al-kulliyah ya. Nah, setelah itu ada al-ma'na al-harfi, baru menjelaskan makna kata. Makna kata ya, tadi kan secara umum, kandungan secara umum, baru kemudian menggali makna secara huruf per huruf ya, kata per kata. Oke, diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, di sini kan kata beliau, bismi ini kan jar majrur ya. Adik-adik dulu kalau belajar nahwu ya, jar majrur itu harus membutuhkan muta'alliq, ta'alluq ya. Dia pastinya ta'alluq kepada lafaz sebelumnya. Ada keterkaitan, ada ta'alluq dengan kata sebelumnya. Kalau jar majrur ya. Nah, di sini kan bismillah kata sebelumnya kan nggak ada. Makanya di sini mahdzuf, dibuang. Nah, dibuang ini kalau misalnya ditampakkan, dimunculkan, maka ya iqra. Jadi iqra, bacalah dengan menyebut nama Allah gitu ya. Iqra bismillah atau utlu bismillah atau if'al, lakukanlah sesuatu dengan menyebut nama Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi karena bismi ini adalah jar majrur yang membutuhkan ta'alluq, karena harus ta'alluq itu kata sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya apa? Tapi kan tidak ada. Maka di sini mahdzuf, dibuang. Nah, kalau ditambahkan bisa iqra, bisa utlu, bisa if'al gitu ya. Oke, ini menjelaskan makna harfi. Ar-Rahman Ar-Rahim dijelaskan juga sifatani wa ismani yu'abbirani dan seterusnya ya. Ini menjelaskan kata per kata. Menarik sebetulnya ya penjelasannya Said Hawa itu dan sistematis. Jadi kita mudah ya memahaminya, membacanya. Kemudian ada sub pembahasan fusul. Jadi fasal-fasal. Adik-adik dulu kalau baca Fathul Qarib kan ada faslun fi gitu ya. Nah, di sini beliau memberikan pembahasan-pembahasan. Faslun fil basmalah.
Tadi saya akan menanyakan ya. Bismillah itu bagian daripada Fatihah atau bukan? Nah, di sini faslun fil basmalah. Jadi di sini berisikan tentang beliau mendiskusikan apakah basmalah itu merupakan ayat mustaqillah, ini kan ya. Hal hiya mustaqillah fi awwali kulli surah. Apakah basmalah itu merupakan ayat yang mandiri di semua surat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi bismillah ayat pertama. Atau bismillah di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi, gitu ya. Alif lam mim, gitu ya. Nah, apakah bismillah itu ayat pertama baru alif lam mim ini ayat kedua atau bagaimana? Ini kan berarti ayat mustaqillah, ayat yang mandiri di semua surat ya, di semua awal surat. Atau mungkin hanya surah Al-Fatihah saja, dia sebagai bagian daripada ayat Fatihah. Atau tidak gitu ya, atau bahkan tidak sama sekali. Jadi basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, di sini beliau mendiskusikan ya. Beliau menampilkan pendapat madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lain. Nah, kalau kita lihat penafsiran beliau kan tadi, sebentar, saya kembali ke awal. Beliau kan mengawalinya dengan ini ya. Ini coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim sudah dikasih satu. Karena memang beliau di sini berarti mengunggulkan Syafi'i. Jadi beliau menilai bahwa Bismillah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Makanya Bismillah itu ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin ayat ke-7. Tapi kalau kayak Maliki misalnya, Bismillah itu bukan ayat pertama. Ayat pertamanya Alhamdulillah. Karena 7 ayat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu ya. Oke. Nah, di sini beliau tadi yang di faslun fil basmalah ya. Itu beliau mendiskusikan. Makanya tadi saya sampaikan nuansa fikihnya juga dapat. Nuansa fikihnya ya. Makanya tadi kalau nanya coraknya, itu coraknya unik. Mengkolaborasikan ya, mengkombinasikan antara tasawuf, fikih, bil ma'thur juga ya, kental juga bil ma'thur. Oke, di sini kan fadhahaba asy-Syafi'i rahimahullah ila annahu yajharu biha ma'al Fatihah. Jadi menurut madhab Syafi'i, bismillah itu dibaca secara jahar. Jadi ketika sholat subuh, isya dan maghrib, Bismillah itu dikeraskan menurut Syafi'i. Makanya adik-adik kalau di beberapa masjid gitu ya, kok ada yang tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menjaharkan basmalah, karena memang dianggap basmalah itu bukan ayat dalam Fatihah, gitu ya. Nah, yang menjaharkan karena memang Indonesia banyak mengikuti madhab Syafi'i, jadi mungkin banyak juga masjid-masjid yang menjaharkan ya, mengeraskan bacaan basmalahnya karena itu bagian daripada Fatihah. Tapi kalau seperti Maliki, misalnya adik-adik umroh ataupun haji nanti, di sana ya langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa ada bismillah. Karena bismillahnya dibaca secara sir, secara pelan. Karena bismillah bukan bagian daripada ayat Fatihah. Kira-kira begitu ya. Nah, di sini beliau mendiskusikan tentang itu. Cukup panjang ya, intinya seperti itu. Kemudian ada faslun fil isti'adah. Ini juga mendiskusikan isti'adah itu hukumnya sunnah atau wajib. Oke, saya persingkat ya. Ada faslun fil hamdi. Kan alhamdulillah ya, tentang pujian fil hamdi. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Ini juga mengutip hadis ya. Jadi sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, sebaik-baik doa itu adalah memuji Allah. Makanya sebaiknya orang yang berdoa itu terlebih dahulu memuji Allah dulu ya. Jangan tiba-tiba saya minta ini, dipuji dulu. Kira-kira begitu. Harus punya triknya. Oke, ada fasulun fit ta'min ya. Vitamin. Membaca amin itu hukumnya sunnah. Yastahibu liman yaqra al-Fatihah.
Jadi setelah membaca Fatihah disunahkan membaca amin. Wa ma'naha Allahumma istajib. Nah, kemudian istajib sawa'un kana dzalik fi shalah wa kharijiha. Jadi kesunahan membaca amin itu tidak hanya dalam sholat, tetapi juga di luar sholat. Makanya tadi ketika kita mengawali pembelajaran dengan membaca surah Fatihah dulu, kan kita akhiri dengan amin, amin, amin ya rabbal alamin gitu ya. Karena amin itu sunnah tidak hanya dalam sholat, tetapi juga di luar sholat. Tapi pertanyaannya kemudian di sini terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab ya. Apakah imam itu disunahkan membaca amin atau hanya cukup makmum yang membaca amin? Jadi yang sunnah itu apakah imam dan makmum, atau imam saja, atau makmum saja? Nah, ini menjadi perdebatan di antara para ulama ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, nuansa fikihnya kenal. Mendiskusikan tentang amin, faslun fi qiraatil Fatihah fi shalat, bagaimana membaca Fatihah di dalam shalat. Kemudian ada juga faslun fi kaifiyati adail Fatihah, bagaimana tata cara membaca Fatihah. Sampai segitunya ya, tata caranya harus gimana? Apakah dibaca berurutan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Tapi nafasnya habis ya. Nah, di sini diriwayatkan dari Ummi Salamah ya, bahwa Rasulullah itu yaqta'u qira'atahu. Jadi Nabi Muhammad itu membacanya dipotong-potong. Artinya apa? Satu ayat, tidak kemudian berkelanjutan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, enggak begitu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti, baru lanjut dan seterusnya ya. Karena katanya yaqta'u qira'atahu. Oke, saya persingkatnya. Oke, ada faslun fi mas'alah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu tentang i'tiqadiyah ya. Adik-adik kalau menanyakan apa sih aliran kalamnya, beliau lebih kepada sunni. Kalau kita melihat diskusinya beliau ya. Nah, kenapa beliau sunni? Kan sudah terlihat ya, beliau merujuk ke 4 kitab tafsir yang kesemuanya adalah sunni. Ya, berarti kan tafsir beliau itu sunni. Ibnu Katsir sunni, An-Nasafi sunni, Sayyid Qutb sunni, Al-Alusi sunni. Oke, di sini beliau mendiskusikan tentang bimas alati khalqil af'al, tentang perbuatan manusia. Menurut adik-adik, perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, atau ciptaan manusia sendiri? Perbuatan adik-adik itu, perbuatan manusia. Adik-adik hari ini kuliah 3 kelas. Itu murni buat ciptaan manusia atau ciptaan Allah? Coba saya pengen lihat adik-adik ini Sunni atau Mu'tazilah atau Jabariyah. Coba apa? Adik-adik hari ini misalnya kuliah 3 kelas, nanti lanjut tahfidz, lanjut ikut kajian tentang perempuan misalnya. Nah, itu murni ciptaan Allah, sudah didesain, oh Konita hari ini harus begini. Itu ciptaan Allah berarti ya. Atau murni ciptaan manusia. Jadi tidak ada sumbangsih Allah. Semua kebebasan manusia sendiri. Jadi manusia melakukan apa, yaitu memang hasil ikhtiar manusia sendiri. Gimana? Allah sih, Kak. Allah kali. Gimana? Saya ingin lihat ini masuknya Jabariyah pemahamannya, atau Mu'tazilah, atau Sunni. Takut. Ayo gimana? Gimana cerita? Saya ingin lihat Sunni atau Mu'tazilah atau Jabariyah. Iya, jadi kalau Jabariyah itu semuanya Allah. Jadi misalnya nih Konita hari ini kuliah 3 jam, dari jam 7:30 sampai jam 1. Kemudian lanjut ikut kajian
seminar, webinar, dan seterusnya ya. Kalau menurut Jabariyah, itu murni sudah ditentukan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi semua itu ciptaan Allah, itu Jabariyah. Jabariyah itu kan terkesan keras ya. Keras. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Dia melakukan kesalahan, itu juga semua yang mengatur Allah. Kira-kira begitu. Itu yang Jabariyah. Kalau Mu'tazilah atau Qadariyah juga ya, itu kebalikannya Jabariyah. Jadi terlalu bebas ya. Jadi perbuatan manusia itu murni ikhtiar manusia, tidak ada sumbangsi Allah. Itu Qadariyah atau Mu'tazilah juga sama. Jadi semua perbuatan manusia itu murni ikhtiar manusia. Bukan, tidak ada sama sekali sumbangsih dari Allah. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi kalau Sunni itu sukanya tengah-tengah. Jadi memang perbuatan yang kita lakukan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah, tapi ada ikhtiar manusia. Kira-kira begitu ya. Jadi tengah-tengah. Itu Sunni itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana beliau mendiskusikan tentang khalqil af'al, bagaimana perbuatan manusia itu, beliau lebih kepada Sunni bahwa perbuatan manusia itu memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi pastinya ada ikhtiar ya, ada ikhtiar. Misalnya nih, kelas 5C itu sudah didesain, sudah ditentukan, sudah dicatat misalnya ya, menjadi sarjana-sarjana yang sukses nantinya gitu ya. Tapi di sini belum dengan catatan ya, bagaimana keseriusan adik-adik di dalam proses belajar, bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul menjadi sarjana yang sukses dan lain sebagainya. Jadi di sini Allah memang sudah menetapkan, tapi harus ada ikhtiar manusia. Gitu ya. Itu menurut Sunni seperti itu. Jadi harus ada ikhtiar. Kalau Jabariyah terlalu kaku, semua sudah diciptakan oleh Allah. Bahkan kita melakukan hal-hal yang buruk itu juga sudah ditetapkan oleh Allah. Kan ini berarti Allah tidak adil ya. Kalau ngikutin Jabariyah, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau orang itu masuk neraka karena Allah, nah itu kan nggak tepat ya. Karena kan perbuatan dia sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Mu'tazilah terlalu bebas, artinya tidak mengikut sertakan ketetapan Allah. Dia mengatakan bahwa semua itu adalah murni ikhtiar manusia. Nah, ini kan berarti terlalu bebas ya. Karena bagaimanapun juga, apa ikhtiar manusia itu pasti ada ketetapan Allah ya. Ada ketetapan Allah. Oke, itu kalau kita lihat beliau Sunni ya. Nah, kemudian ada fawaid. Fawaid itu lebih kepada bagaimana hikmah ya, pelajaran yang bisa diambil dari kandungan surah Al-Fatihah itu. Makanya tadi saya sampaikan adabi ijtima ini juga dapat. Karena beliau mengaitkan dengan ini tadi ya, pelajaran untuk kehidupan. Oke, ini juga yang menjadi karakteristik beliau, kalimatun fis-siyaq. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, wahdatul Qur'aniyah. Wahdatul Qur'aniyah itu kesatuan tema. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz, yang 114 surat, berapa ayat? 6.200, saya lupa, 6.000 berapa ya? Tapi yang mengatakan 6.666 itu nggak tepat ya. 6.260. Saya lupa, mohon maaf. Intinya 6.000 lebih ya. Jadi dari sekian ribu ayat di dalam Al-Qur'an, kalau menurut Said Hawa itu merupakan satu kesatuan tema yang kemudian dikenal dengan wahdatul Qur'aniyah. Tapi saya tekankan lagi ya, wahdatul Qur'aniyah dengan wahdatul wujud itu beda ya. Karena tadi ada yang menanyakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu
menyatu antara jiwa manusia dengan zat Allah, itu namanya wahdatul wujud, yang dikenal dengan tokohnya Ibnu Arabi ya. Jadi Ibnu Arabi ketika ditanya apakah ada Ibnu Arabi, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Allah adalah aku adalah Allah. Kan begitu ya Ibnu Arabi. Karena memang sudah menyatu ya. Karena sudah menyatu, maka ya itu menjadi mungkin kondisi psikologinya ya, yang kemudian akhirnya dia merasa karena sudah menyatu, ketika ditanya ya Allah adalah aku adalah Allah. Tapi karena masyarakat awam mendengarnya kan dikhawatirkan ya, wah ini berarti dia mengaku dirinya Tuhan. Ini kan masyarakat awam. Oke, itu namanya wahdatul wujud ya. Nah, sekilas saja ya. Jadi manusia itu memang memungkinkan terjadi wahdatul wujud ya, penyatuan dengan Tuhan, menyatu jiwanya dengan zat Allah itu mungkin terjadi. Ya kita lihat ada Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi dan ulama-ulama kita yang luar biasa ya. Karena apa? Begini, kalau dalam kajian tasawuf itu ada takholli. Takholli itu mengosongkan ya. Mengosongkan hal-hal yang buruk, itu takholli. Jadi adik-adik kalau ingin sampai pada ma'rifatullah, memang ini teorinya gampang ya, tapi kalau diterapkan cukup sulit ya. Takholli, yang pertama takholli itu mengosongkan hal-hal yang buruk. Betul-betul dikosongkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, itu sesuatu yang buruk itu dikosongkan. Kan sulit sekali ya. Kadang kita ingin niatnya ikhlas, tapi mungkin karena yang nerima agak nggak enak, responnya kita udah ngomel-ngomel. Jadi kan berarti masih saja ya, atau apapun itulah. Jadi seringkali kita masih sulit ya bagaimana cara mengosongkan hal-hal yang buruk. Makanya di sini kalau ingin sampai pada ma'rifatullah, tajalli, yang pertama itu adalah takholli, betul-betul mengosongkan hal-hal yang buruk itu benar-benar dikosongkan. Nah, setelah takholli, kalau dalam kajian tasawuf ya, itu tahalli. Tahalli itu mengisi hal-hal yang baik. Jadi setelah dikosongkan, semua dikosongkan hal-hal yang buruk, kemudian mengisi hal-hal yang baik dengan syukur, ikhlas, zuhud misalnya ya, diisi dengan hal-hal yang baik, maka ketika dalam jiwa manusia hanya ada yang baik, maka disitulah dia bisa menyatu dengan Tuhannya. Karena kan Tuhan, zat Allah itu kan baik ya. Nah ketika jiwa manusia yang tersisa hanya sesuatu yang baik, maka disinilah ada penyatuan antara zat Allah dengan jiwa manusia. Makanya disitulah sampai pada tahap tajalli. Tajalli itu sudah tersingkap ya, tersingkap semuanya itu tajalli. Makanya sampai pada makom kasyaf ya, sudah tidak ada hijab, tidak ada halangan antara dia dengan Allah. Kira-kira begitu. Oke, itu wahdatul wujud ya. Tapi kalau ini wahdatul Qur'aniyah, yakni kesatuan tema. Jadi dalam Al-Quran yang sekian ribu itu sebetulnya satu kesatuan tema, gitu ya. Makanya di sini mungkin dikenalnya dengan munasabah ya, bagaimana mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, bagaimana mengaitkan surah satu dengan surah yang lain. Oke, coba kita lihat kalimatun fis-siyaq ya. Oke, di paragraf awal itu beliau sampaikan hadhihi surah kama ra'ayna hiya muqaddamatul Qur'an. Oke, beliau menyampaikan bahwa sebagaimana yang sudah diketahui karena tadi sudah disampaikan ya bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan muqaddimah Al-Qur'an. Jadi pendahuluan Al-Qur'an. Dan kata beliau juga, tadi sudah disampaikan juga bahwa kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu sebetulnya sudah tercover semua ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Semuanya sudah tercover dalam surah Al-Fatihah itu. Begitu. Nah, di sini beliau mengaitkan ya bahwa surah Al-Fatihah yang berisikan tentang akidah, ibadah, dan manhajul hayah, itu juga tergambar secara rinci
ya di dalam Al-Qur'an, mulai dari surah Al-Fatihah, mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Begitu. Ini berarti beliau berusaha mengaitkan surah Al-Fatihah dengan surah-surah yang lain. Artinya apa? Surah Al-Fatihah membahas 3 hal, tapi 3 hal ini akan dibahas secara rinci di pembahasan-pembahasan surah-surah yang lain. Begitu ya. Jadi di sini beliau mengaitkan dengan surah-surah yang lain. Kemudian di sisi lain juga keterkaitan antara 3 aspek ini, yakni akidah, ibadah, dan manahijul haya itu harus berjalan beriringan. Makanya kata beliau tidak bisa fisirat ya di sini. Manahijul haya artinya misalnya adik-adik ketika dalam menghadapi kehidupan ini, kemudian sudah sesuai dengan jalan yang benar, tapi kemudian tidak disertai dengan ibadah, bila ibadah itu juga tidak tepat. Misalnya ada orang yang baik sekali gitu ya, dia sangat intinya selalu berbuat baik, tetapi dia tidak diimbangi dengan ibadah, dia tidak sholat, dia tidak puasa, artinya tidak menjalankan ibadah, ya sama saja gitu ya, tidak bisa. Karena inti daripada ajaran Al-Quran ya 3 hal. Ibadah, akidah, dan manahijul hayah. Jadi kalau ada orang berbuat baik, dia sudah meneladani perbuatan-perbuatan baik, tapi kok tidak disertai dengan ibadah ataupun akidah, ya tidak bisa dibenarkan. Kira-kira begitu ya. Jadi ketiganya ini antara akidah, ibadah, dan manahijul hayah itu harus berjalan beriringan. Gitu ya, harus dilakukan secara bersamaan. Maka ini yang kemudian beliau mengaitkan ya, karena kan 3 ayat pertama, mohon maaf, karena alhamdulillah, bismillahnya ayat pertama ya, 3 ayat, ayat kedua, ketiga, dan keempat, alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin tentang akidah. Kemudian 2 ayat selanjutnya tentang ibadah, kemudian 2 ayat selanjutnya tentang manahijul hayah, berarti ini harus ada keterkaitan, harus berkesinambungan, harus berjalan beriringan antara akidah, ibadah, dan manahijul hayah. Ini kan berarti beliau berusaha mengaitkan antara ayat Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ihdinas shiratal mustaqim sampai waladhdallin. Begitu ya. Jadi antara akidah, ibadah, dan manahijul hayah harus berjalan beriringan. Ini analisa beliau dengan menggunakan wahdatul Qur'aniyahnya ya. Menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surah dengan surah yang lain. Coba kita lihat yang satu surah dengan surah yang lain. Oke, beliau sampaikan bahwa akhir daripada surah Al-Fatihah itu ihdinas shiratal mustaqim ya. Yang tentang manahijul hayah ya, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kan begitu ya. Oke, kemudian di awal surah Al-Baqarah alif lam mim ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di sini beliau mengaitkan kan di akhir surah Al-Fatihah itu kita meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk, kan begitu ya, diberi petunjuk apa, berupa jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu bagaimana? Nah, ini dijawab di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Petunjuk itu adalah ya Alkitab, Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu adalah syiratul mustaqim, jalan yang lurus. Karena Alkitab ini juga menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada keterkaitan antara surah Al-Fatihah dengan surah setelahnya. Ihdinas syiratal mustaqim, kita meminta petunjuk berupa jalan yang lurus, apa itu? Ya Al-Qur'an, Alkitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu ya. Ini beliau sering kali melakukan ya, ketika menafsirkan pasti ada kalimatun fis-siyaq. Ini beliau mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, mengaitkan satu surah dengan surah yang lain, bahkan kadang mengaitkan dengan ayat yang jauh. Misalnya ketika menjelaskan tentang bagaimana Adam dirayu oleh iblis ya untuk memakan buah khuldi. Itu kan di Al-Baqarah ya. Tapi kemudian beliau kaitkan dengan surah An-Nas. Karena memang An-Nas itu kan bagaimana setan itu mengganggu manusia.
ya, yang kemudian ditafsirkan dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai minal jinnati wan nas, bahwa setan itu tidak hanya berupa dalam bentuk jin, tapi juga dalam bentuk manusia. Dan seterusnya ya. Begitu juga ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 1-5, itu beliau kaitkan. Al-Baqarah ayat 1-5 kan menjelaskan tentang sifatul mukminin ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima, dan seterusnya ya, sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, kata beliau dari ayat 1-5 itu beliau kaitkan dengan Ali Imran ayat 1-200. Ali Imran kan ada 200 ya. Jadi kata beliau, Ali Imran itu dengan Al-Baqarah sama-sama diawali dengan Alif Lam Mim. Ya. Dan akhir surah Ali Imran apa, Dek? Coba, akhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya. La'allakum tuflihun. Coba di akhir surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Begitu ya. Makanya kata beliau, Al-Baqarah ayat 1-5 itu secara terperinci dijelaskan dalam Ali Imran ayat 1-200. Sama-sama diawali dengan Alif Lam Mim dan nanti diakhiri dengan la'allakum tuflihun di Ali Imran, kemudian di Al-Baqarah wa ulaika humul muflihun di ayat ke-5. Begitu. Jadi beliau mencoba mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Bahkan terkadang itu tadi Al-Baqarah 1-5 dikaitkan dengan Ali Imran 1-200. Kandungan atau ajarannya ya. Ini yang menjadi karakteristik siapa? Said Hawa, yakni wahdatul Qur'aniyah, kesatuan tema dalam Al-Quran itu ya. Jadi beliau mengaitkan satu dengan yang lain. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Itu untuk Said Hawa. Sudah sejam ya. Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memastikan Kak. Jadi kan dari udah dijelasin tadi penafsirannya itu berarti metode penafsirannya menggunakan tafsir tahlili ya Kak? Iya betul, tahlili. Sumbernya bil maksur ya berarti? Karena sumbernya lebih dominan birai. Tapi memang bil maksurnya banyak. Tapi kalau dibandingkan masih banyakkan birainya. Karena kan tadi ada aspek al-makna al-ammah, al-makna al-harfi, ada fawaid, ada kalimatun fisyaq, gitu-gitu ya. Ya baik Kak. Terus kalau coraknya berarti memang corak campuran ya Kak? Kayak nggak ada hal yang lebih khusus lagi tentang coraknya dari... Iya, coraknya kombinasi ya. Fikih ada, tasawuf ada, misalnya ada kalau membaca ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Beliau lebih banyak mengutip dari tafsirnya An-Nasafi. Jadi bagaimana taubat nasuha itu seperti apa? Taubat yang seperti apa? Ya, jadi sekilas intinya itu ya. Sebetulnya beliau panjang sekali menjelaskan tentang taubat nasuha dalam ayat tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Jadi taubatan nasuha itu adalah apa? Dikatakan taubat nasuha itu ya taubat yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya ya. Jadi memutus mata rantai dosa. Arti itu namanya taubat nasuha. Makanya kata beliau proses orang untuk melakukan taubat nasuha itu yang pertama adalah betul-betul meninggalkan perbuatan dosa itu selama-lamanya ya. Kemudian yang kedua ya tentunya menyesali ya. Ini beliau mengutip dari An-Nasafi ya. Menyesali perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dengan
dia tidak lagi melakukan dan menyesali dan meninggalkan selama-lamanya ya, dan bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, tentunya harusnya melakukan hal-hal yang baik. Dan melakukan hal-hal yang baik ini memberikan pengaruh ke yang lain, gitu ya. Jadi orang kalau tobat nasuha kok belum sampai pada memberikan pengaruh terhadap orang lain, ya misalnya ada si A, dia sebelumnya melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian dia bertaubat, dia betul-betul meninggalkan dan bertekad untuk tidak melakukan lagi, yang kemudian dia melakukan hal-hal yang baik dan kemudian mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain. Makanya dikenal dengan apa ya? Beliau itu tasawufnya tasawuf kolektif, jadi tidak individual gitu ya. Jadi kedekatan dia dengan Allah, kemudian perbuatan baik yang dia lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu memberikan pengaruh terhadap orang lain, sehingga orang lain itu bisa melakukan hal-hal yang baik juga yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya dikenal dengan kajian sufinya itu kolektif, ya, kolektif. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana kebaikan yang dia lakukan itu berpengaruh atau menjadi inspirasi orang lain melakukan hal yang sama. Itu baru sampai pada taraf taubatan nasuha gitu ya. Jadi taubatnya itu betul-betul dia meninggalkan, betul-betul dia tidak lagi atau bertekad untuk tidak melakukan selama-lamanya ya. Tidak melakukan selama-lamanya, dan kemudian dia melakukan hal kebaikan, dan hal kebaikan yang dia lakukan itu menjadi inspirasi atau berpengaruh terhadap orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu baru dikatakan taubatan nasuha. Tuh. Jadi beliau juga banyak mengutip An-Nasafi. Ya, adik-adik semua ya. Jadi coraknya unik memang, Jelita. Mengkombinasi semuanya ya. Ya, Kak. Paket Iya, komplit lah. Ya, baik, komplit. Adik-adik kalau makan kan enaknya yang paket komplit ya. Aspek proteinnya ada, karbonya ada, apanya lagi? Karbo, protein, apa lagi sih? Karbo, protein, oh ya, seratnya ada gitu ya. Jadi paket komplit lah. Nuansa fikihnya dapat, bil maksurnya kental, tapi birro'inya tetap mendominasi gitu ya. Aspek munasabahnya juga beliau mengaitkan satu dengan yang lain juga oke. Kemudian adabi ijtima ini juga dapat, karena memang mengutip Said Qutb. Baik, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang lain? Ini pertemuan terakhir ya. Oke, satu lagi. Nanti pertanyaan ini untuk pertemuan ke-15-nya ya. Sebetulnya ini untuk pertemuan ke-15 tidak fokus pada kitab tafsir ya. Pertemuan ke-15 lebih kepada pemantapan bagaimana pemahaman adik-adik mengenai penafsiran itu sendiri. Oke, di sini ya singkat lah ya, 10 menit. Jadi begini, di sini saya mengutip dari pendapatnya Syahrur ya, dalam kitabnya Alkitab wal Quran, bahwa Al-Quran itu harus selalu ditafsirkan. Ya, jadi adik-adik, wah sudah banyak kitab tafsir, berarti tugas kita sudah selesai. Nah, ini pernyataan yang kurang tepat ya, karena memang penafsiran itu terus dan harus dilakukan, harus terus dilakukan gitu ya. Karena permasalahan terus ada. Adik-adik mungkin begah juga ya kalau melihat YouTube misalnya. Ada yang memahami, ya masa gara-gara jenggot saja, yang kemudian yang satu mengkafirkan yang lain gara-gara jenggot saja, misalnya ya. Nabi Muhammad kan berjenggot misalnya, maka itu bagian daripada sunnah. Kalau tidak berjenggot maka masuk kategori bid'ah. Nah, wa kullu bid'ah finnar. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Jadi konten-konten yang ada di YouTube, belum lagi kalau kita membaca konten-konten yang ada di mana?
Instagram, Twitter, itu kan banyak sekali, mudah sekali menghakimi ya, mengkafirkan, mensyirikan, itu mudah sekali masyarakat kita sekarang dalam konteks sekarang ya. Apa-apa belum sudah dinilai bid'ah. Yang bid'ah masuk neraka. Nah, ini kan bahaya banget ya. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan bahwa adik-adik sebagai akademisi tafsir tentunya harus menjadi garda terdepan ya dalam mengkanter isu-isu radikal yang ada di media sosial. Cukup begah juga ya. Misalnya contoh kecil saja. Saya juga kadang kepo juga sama komentar netizen ya. Terkadang ya. Jadi misalnya nih, ada perempuan berhijab, dia memposting, kebetulan memang dia menarik gitu ya, cantik lah. Tapi kemudian oleh netizen, biasa ya, netizen itu kan maha benar ya. Oleh netizen dia menyampaikan, saya lupa ya pernyataannya, artinya bahwa jagalah aurat kamu. Padahal dia sudah berkerudung ya, karena perempuan itu adalah aurat, sumber fitnah. Jadi meskipun dia sudah berbalut kerudung ya, tapi karena dia cantik yang kemudian akhirnya mungkin menimbulkan syahwat mungkin ya bagi si yang melihat konten itu. Nah, di situ dia bilang, jadi hati-hatilah karena perempuan adalah sumber fitnah. Jadi ketika kamu memposting foto ini, maka dosamu itu mengalir sampai ya postingan itu ada di media sosial ya. Nah, ini kan masyarakat kita memang dia itu tadi ya memahami teks Al-Qur'an itu parsial, sepotong gitu ya. Dia melihat perempuan itu sebagai sumber fitnah dan lain sebagainya ya. Tapi coba kita lihat ayat Al-Qur'an misalnya ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa gitu ya. Bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, manusia itu dihiasi dengan mencintai sesuatu ya, hubbus syahwat. Nah, apa itu yang menimbulkan syahwat? Di situ memang disebutkan paling awal ya, minan nisa, perempuan. Nah, ini yang kemudian karena mereka memahaminya sepotong, karena di sini bunyinya minan nisa, akhirnya perempuan menjadi sumber fitnah. Nah, ini kurang tepat. Karena kalau saya pribadi ya melihat tidak hanya perempuan yang menjadi sumber fitnah, sebetulnya laki-laki pun juga bisa menjadi sumber fitnah. Karena kan kita diciptakan laki-laki dan perempuan saling tertarik ya. Laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan juga tertarik dengan laki-laki. Jadi kalau perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, ya laki-laki pun juga punya peluang yang sama, kira-kira begitu ya. Karena perempuan juga tertarik dengan laki-laki, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita melihat sabab nuzul daripada ayat itu, coba kita lihat bahwa misalnya ya, asbabun nuzul daripada zuyyina linnasi hubbus syahwat itu kan karena ada Nasrani Najran itu datang di Madinah ya. Kebetulan yang dibawa itu banyak harta kaya ya. Banyak harta yang dia bawa, banyak harta yang dia bawa. Di samping juga ada perempuan-perempuan cantik yang dia bawa oleh sekelompok Nasrani Najran yang datang ke Madinah. Ya. Makanya di situ kan minan nisa, terus lanjutannya apa? Zuinal nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi raja kaya kalau di dalam bahasa Jawa ya. An'am. Nah, karena memang Nasrani Najran itu datang ke Madinah dengan membawa banyak hartanya dan juga perempuan-perempuan cantik. Kebetulan pada saat itu para sahabat ketika kedatangan mereka itu ya terpesona gitu ya. Terpesona yang kemudian akhirnya turunlah ayat zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa dan seterusnya ya.
Nah, kalau kita melihat di sini kan konteksnya kan berarti laki-laki yang sedang melihat perempuan gitu ya. Coba pada saat itu ayat itu turun ketika perempuan mendapati Nasrani Najran, misalnya banyak laki-laki yang mungkin ya menarik gitu ya. Jadi memang konteksnya para sahabat laki-laki yang kemudian kedatangan tamu yang dia membawa hartanya, kemudian membawa perempuan-perempuan cantik, akhirnya turunlah ayat zuinalnasi hubbus syahwat minan nisa. Minan nisa akhirnya bunyinya yang paling pertama, kira-kira begitu ya, karena memang para sahabat terpesona dengan perempuan yang dibawa oleh Nasrani Najran. Nah, kalau kita melihat itu kan harusnya kita objektif gitu ya. Bahwa ya kan konteksnya laki-laki pada saat itu yang melihat sekelompok perempuan cantik. Coba dibalik gitu ya. Karena memang itu tadi perempuan dan Allah kan menciptakan laki-laki dan perempuan dan saling tertarik ya. Laki-laki tertarik dengan perempuan juga tertarik dengan laki-laki. Masa gara-gara posting padahal dia sudah pakai kerudung gitu ya. Tapi kemudian dihakimi bahwa perempuan adalah sumber fitnah, karena sumber fitnah nanti dikhawatirkan laki-laki itu akhirnya syahwat gitu ya, bersyahwat ketika melihat foto tersebut, yang kemudian akhirnya, nah berarti kan kalau laki-laki itu bersyahwat mungkin dia harus introspeksi ya, kenapa dia mudah bersyahwat dan sebagainya, kira-kira seperti itu ya. Jadi laki-laki pun juga punya peluang sebagai sumber fitnah, kira-kira seperti itu. Jadi belum lagi yang mudah sekali mengkafirkan, mudah sekali membid'ahkan, ini bid'ah. Ya, ini juga adik-adik harus menjadi garda terdepan lah untuk mengkanter konten-konten yang berbau radikal ya. Gara-gara jenggot masuk neraka, masa gara-gara jenggot masuk neraka ya? Katanya jenggot itu sunnah Nabi. Tapi kan kita harus memahami Nabi itu sebagai Nabi, Muhammad sebagai Nabi, Muhammad sebagai orang Arab. Itu kita harus paham betul ya. Harus paham betul. Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi, Muhammad sebagai orang Arab yang memang punya budaya. Nah, ini juga adik-adik harus paham betul itu. Misalnya pakai baju jubah, masa gara-gara begitu akhirnya ya tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini salah lagi. Jadi ketika memahami teks itu kita harus memahami betul ya. Makanya penafsiran itu terus harus dilakukan karena permasalahan terus berkembang, apalagi sekarang dalam konteks sekarang itu tadi konten-konten radikal itu sudah menyusup ke berbagai lini ya, dan itu sangat mudah sekali. Sementara generasi adik-adik, generasi milenial adalah generasi yang banyak mengakses media sosial, makanya yang banyak terpapar adalah generasi-generasi milenial. Makanya adik-adik sebagai generasi milenial dan juga akademisi tafsir harus bisa mengkanter ya isu-isu radikal yang seperti itu. Oke, jadi penafsiran itu harus terus dilakukan. Kemudian lanjut ya, hasil penafsiran tidak dapat terlepas dari kecenderungan sang mufasir. Saya seringkali menyampaikan bahwa penafsiran itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitari mufasir itu, baik itu aspek pendidikannya. Ya, aspek pendidikan itu mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi gagasan yang dia sampaikan. Makanya tafsir Jawahir lebih kepada sains ya, karena memang Tantowi Johari juga intens belajar tentang kajian-kajian astronomi dan lain sebagainya. Makanya tafsirnya disuguhkan dengan nuansa sains. Begitu juga tafsir-tafsir yang lain. Dan lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Lingkungannya Syiah, guru-gurunya Syiah seperti tafsir Al-Mizan ya, dan literatur yang dia baca juga literatur Syiah, maka ya tafsir yang disuguhkan akhirnya kental dengan nuansa Syiah. Jadi tafsir itu sangat dipengaruhi ya oleh bagaimana pendidikan sang mufasir tersebut, bagaimana lingkungan yang mengitari sang mufasir tersebut. Oke, makanya di sini saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Karena adik-adik dulu sudah belajar klasik, sekarang kontemporer.
Jadi ada dua titik hal yang menjadi penekanan dalam tafsir kontemporer ya, yang berbeda dari tafsir klasik. Kalau tafsir kontemporer itu yang pertama, titik tekannya itu lebih kepada bagaimana bisa menggali Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi kitab petunjuk ya, al-ihtidak bil Quran. Jadi seperti menurut Muhammad Abduh ya, melihat tafsir-tafsir klasik itu karena titik tekannya itu hanya pada aspek aspek kata, teks, aspek kata, sibuk dengan ini kedudukannya apa, pengertian kosakata, kedudukannya menjadi apa, aspek balaghahnya apa, sisi i'rabnya seperti apa. Jadi hanya disibukkan dengan itu, yang kemudian akhirnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu pesannya nggak sampai, gitu ya, karena sibuk dengan pembahasan i'rab, nahwu, balaghah, dan lain sebagainya ya. Jadi pesan yang ada di dalam Al-Quran itu nggak sampai. Makanya di dalam tafsir kontemporer itu supaya Al-Quran betul-betul bisa menjadi kitab petunjuk sesuai dengan fungsinya ya. Maka sang mufasir itu jangan hanya fokus pada teks gitu ya, tapi coba dikaitkan dengan konteks sosial yang ada gitu, supaya ketika memahami sebuah teks Al-Quran, kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu pesannya sampai. Maka fungsi Al-Quran sebagai petunjuk itu juga benar adanya, kira-kira begitu ya. Karena kalau hanya sibuk aspek kebahasaan, apalagi kalau tafsir klasik itu subjektif ya. Jadi teks itu dipakai untuk membenarkan kelompok masing-masing misalnya. Nah, ini kan berarti pesan yang ada di dalam Al-Quran, kandungan yang ada di dalam Al-Quran kan pesannya nggak sampai. Malah yang ada Al-Quran itu hanya untuk membenarkan kelompok masing-masing. Nah, ini kita lihat juga dalam konteks sekarang itu begitu ya. Kita lihat itu misalnya ada ayat kemudian dijadikan sebagai alat untuk membenarkan bahwa perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini syirik, ini kafir karena ada hadis ini. Nah, itu kan berbahaya ya. Sementara dia tidak memahami betul hadis itu seperti apa. Oke, makanya adik-adik ketika memahami sebuah teks, tentunya jangan memahami sebuah hadis maupun Al-Quran ya, itu tentunya tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga kita menggali konteks gitu ya, supaya Al-Quran itu betul-betul bisa berdialog ya dengan konteks sosial. Itu yang pertama. Jadi supaya Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk, maka sang mufasir itu jangan hanya sibuk pada kajian teks saja, kira-kira begitu ya. Supaya apa? Pesan yang ada di dalam Al-Quran sampai tujuannya ya. Oke, yang kedua, ini yang tafsir kontemporer ya, adanya kecenderungan penafsiran yang melihat kepada pesan yang ada di balik teks. Jadi memang para mufasir kontemporer itu berusaha menggali pesan yang ada di balik teks. Jadi nggak fokus hanya pada teks saja, tetapi apa kira-kira pesan yang ada di balik teks ini, kira-kira begitu ya. Makanya kayak adik-adik pas belajar tafsir Al-Manar Muhammad Abduh itu, misalnya ya Yuhanna suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bahwa Allah menciptakan kamu dari nafsi wahidah. Nah, di sini kan para ulama klasik itu memahami nafsi wahidah itu adalah Adam. Tapi kan dikritik sama Muhammad Abduh ya, karena apa? Ketika nafsi wahidah itu dipahami sebagai Adam, itu tidak ada data yang kuat ketika min nafsi wahidah dipahami Adam. Gitu. Karena apa? Efeknya ketika min nafsi wahidah dipahami Adam, maka wa khalaqa minha zawjaha diciptakan darinya. Kalau nafsi wahidah diartikan Adam, diciptakan darinya Hawa, berarti Hawa diciptakan dari Adam. Nah, ini kan menimbulkan budaya atau pemahaman masyarakat yang kemudian perempuan termarginalkan pada saat itu ya, dan mereka menganggap bahwa memang Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah, ini kan bahayanya seperti itu, padahal kan Al-Quran tidak menyebutkan min Adam tapi min nafsi wahidah. Makanya sang mufasir itu harus bisa menggali pesan yang ada di balik teks, misalnya seperti poligami. Nah,
harusnya itu fokusnya jangan hanya masna wa thulatsa wa ruba ya. Tapi coba kita lihat ayat sebelum redaksi sebelumnya. Wa in khiftum alla tuqsitu. Apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil fil yatama, kan begitu ya. Karena memang ayat ini konteksnya adalah tentang hak anak yatim gitu. Karena tradisi pada saat itu ketika perempuan yatim maka akan menjadi sasaran empuk para lelaki untuk mengawini perempuan yatim itu dalam rangka apa? Untuk menguasai hartanya. Makanya di sini Islam turun hadir ya, Islam hadir dengan menurunkan turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu dalam rangka apa? Supaya hak-hak anak yatim itu tidak menjadi sasaran empuk. Makanya kalau kamu ingin menikahi atau tidak bisa berbuat adil dengan menikahi perempuan yatim, ya jangan menikahi perempuan yatim, kira-kira begitu ya, supaya harta anak yatim itu tidak menjadi sasaran empuk mereka. Tapi nikahilah perempuan yang tidak yatim, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Berarti kan sebetulnya pesan pokoknya itu kan bagaimana menjaga hak-hak anak yatim, bukan poligaminya, kan begitu ya. Nah, tapi kemudian ada masna wa thulatsa wa ruba, tapi kan setelah itu kalau kamu tidak mampu ya fawahidah, satu saja sudah cukup, kira-kira begitu ya kalau tidak mampu berbuat adil. Oke, jadi sang mufasir itu harus bisa menggali pesan yang ada di balik teks. Tentunya dia harus mendialogkan antara teks dengan konteks sosial tentunya ya, supaya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmatan lil alamin itu sampai pesannya ya, tidak kemudian katanya Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, tapi kalau kita melihat itu tadi, misalnya perempuan termarginalkan, perempuan menjadi sasaran empuk karena berdasarkan ayat Al-Quran, kan ini berarti Al-Quran tidak rahmatan lil alamin, kira-kira begitu ya, dia hanya sebagai rahmat jenis kelamin tertentu. Nah, padahal Al-Quran mendeklarasikan bahwa Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin. Ini artinya ya sang mufasir itu harus betul-betul bisa menggali makna atau pesan yang ada di balik teks supaya betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin, kira-kira begitu ya. Oke, Munawir Syadzali mengutip pernyataan Abduh yang mengingatkan supaya berhati-hati dalam membaca karya-karya tafsir terdahulu. Karena proses penulisannya berlangsung dalam kondisi dan tingkat intelektual masyarakat yang belum tentu sama dengan zaman sekarang. Makanya saya perlu mengingatkan adik-adik ya. Jadi ketika membaca sebuah literatur kitab tafsir, kita juga harus bijak ya. Kita harus bijak. Misalnya nih, adik-adik membaca tafsir Said Qutb. Tafsir Said Qutb yang waktu itu kita pelajari kan beberapa ayat beliau cukup keras ya di dalam membaca ayat. Misalnya yang fahukmul jahiliyat yabghun, itu kan beliau sampaikan bahwa hukum jahiliyah adalah hukmul bashar lil bashar gitu ya. Hukum yang dibuat manusia untuk manusia. Nah, tapi jangan kemudian adik-adik mengambil pendapat itu secara mentah-mentah, kemudian kita terapkan dalam konteks sekarang. Nah, ini bahaya. Karena konteksnya sudah berbeda. Zaman dulu ketika Said Qutb, kondisinya itu sudah berbeda dengan kondisi sekarang. Jangan kemudian, loh saya kan mengambil tafsir Said Qutb, berarti hukum yang dibuat manusia untuk manusia itu hukum jahiliyah. Berarti UUD 45 jahiliyah, Pancasila jahiliyah. Nah, ini kurang tepat. Tidak tepat ya. Bukan kurang tepat, tidak tepat. Berarti kita itu nggak bijak di dalam membaca berbagai literatur. Karena namanya literatur, khususnya tafsir, itu kan dia merespon problem pada masa itu. Gitu ya. Problem sekarang bagaimana? Sama nggak dengan dulu? Kondisi sekarang gimana? Sama nggak dengan kondisi dulu? Makanya kita harus bijak di dalam membaca berbagai literatur. Makanya jangan jangan kemudian kita mengambil mentah-mentah, kemudian kita terapkan. Jangan seperti kelompok sebelah ya, yang kemudian mengatasnamakan ini kan Al-Quran yang berbicara. Nah, ini yang berbahaya lagi. Padahal pemahaman dia yang parsial, pemahamannya sepotong, hanya melihat teks saja, tetapi kemudian mengkafirkan kelompok lain, membid'ahkan kelompok lain, mensyirikkan kelompok lain. Nah, ini yang berbahaya ya. Malah
menarik gitu ya. Apa penelitiannya LPPM UIN kalau nggak salah ya. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN itu melihat bahwa orang Muslim Indonesia itu lebih toleran dengan pemeluk agama lain. Jadi orang Muslim Indonesia itu lebih toleran dengan pemeluk agama lain, tapi tidak toleran dengan pemeluk agama Islam itu sendiri. Ini kan yang apa ya? Jadi kita sesama Islam, tapi kemudian kelompok sebelah mengkafirkan kelompok Islam yang lain, kelompok sebelah ini sesama Islam ya, membid'ahkan kelompok yang lain, mensyirikkan kelompok yang lain, padahal sesama Islam, kira-kira seperti itu ya. Maka adik-adik sebagai para akademisi tafsir tentunya harus lebih bijak ya di dalam merespon fenomena-fenomena tersebut. Begitu. Intinya seperti itu. Lebih kepada apa ya? Pemantapan dari tafsir klasik sampai tafsir kontemporer ya. Karena nanti di semester 6 sudah tidak ada kalau nggak salah, tapi di semester 7 ada pemikiran kontemporer. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Sudah cukup? Nanti untuk UAS berarti meresum 6 materi setelahnya ya. Jadi yang materi ke-15 tidak perlu diresum, karena ini lebih ke pemantapan aja ya. Merespon 6 materi setelah UAS, mohon maaf setelah UTS, nanti insya Allah saya buatkan link CCR-nya, saya share. Barangkali ada adik-adik yang sudah selesai bisa langsung di-upload ya, di-submit. Insya Allah ya maksimal hari Jumat lah ya. Diingatkan nanti saya share link GCR-nya ya untuk pengumpulan resum apa? UAS. Jadi sampai pertemuan yang ke-14 aja ya, Kak? Ya, pertemuan ke-15-nya tidak perlu diresum. Jadi hanya kitab-kitab saja ya. Mulai dari apa itu? Saya lupa. Nahwa tafsir maudhu'iyah Muhammad Al-Ghazali kalau nggak salah, saya lupa itu. Pokoknya setelah UTS ya. Nanti saya coba lihat lagi. Ada lagi, Dek? Kalau untuk batasnya tetap sampai UAS kan ya? Kenapa? Kalau untuk batas pengumpulannya tetap sampai. UAS itu tanggal 27 ya. 27 sampai 31 ya. Berarti tanggal berapa? Sepakat. 27 sampai 31. 27 itu hari apa sih? Senin, Kak. Hari Senin? 27. Oh iya, berarti sampai Jumat ya. Berarti hari apa? Rabu. Seperti hari ini. 27, 28, 29. Berarti 29-nya ya? Terakhir ya? Jadi sekalian waktu matkulnya gitu. Ya, betul. Jadi 29 pukul 23 lebih 59. Jadi nggak boleh lebih ya. Kalau lebih berarti sudah masuk hari Kamis. Begitu ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup sepertinya, Kak. Masih ada mata kuliah lain? Maksudnya apa minggu ini semuanya udah terakhir? Enggak, Kak, masih ada. Sinyal ya? Iya. Iya, Bang. Boleh gitu. Suara saya ada? Iya, ada, Kak. Putus-putus? Lancar, Kak, suaranya. Aman. Oke.
Sudah tidak ada lagi? Sudah cukup? Sepertinya sudah, Kak. Sudah ya, oke. Kalau sudah, berarti kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nanti insya Allah Jumat saya udah share link Google KCR-nya. Terakhir tanggal 29 ya, 29 Desember pukul 23:55. Nanti adik-adik harus submit sebelum jam tersebut ya, sebaiknya sebelum. Supaya biasanya kalau udah akhir-akhir ada gangguan mati lampu atau apa, nah kita menghindari itu, jadi jangan mepet hari Rabu malam misalnya ya. Oke, mungkin dari pertemuan pertama tidak mungkin lagi ya, pasti ada kesalahan-kesalahan ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin waktunya ngajar tapi saya izin akhirnya hari ini merangkap 2 materi ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, nanti adik-adik bisa ditanyakan di grup, nanti kita nggak apa-apa diskusikan di grup. Insya Allah saya respon ya. Oke, intinya seperti itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adik-adik juga semoga selalu diberikan kesehatan, semangat ya, semangat dan terus semangat. Saya selalu memberikan mumpung masih muda, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kalau sudah berumur begitu ya, apalagi sudah berkeluarga kan kesibukannya banyak ya, maka mumpung masih sendiri, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, membaca dan terus membaca gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Selamat berlibur. Selamat banyak tugas, bukan berlibur ya. Iya.